Hidup untukmu, mati tanpamu. Ini idharus syakawa yang paling menyedihkan. Ini orang yang paling lemah di dunia. Nggak boleh seperti itu. Orang Islam tidak bisa seperti itu. Memang kita pikir Rasulullah itu nggak pernah putus cinta? 2 kali. Banyak laki-laki di zaman kita yang akhirnya bunuh diri gara-gara masalah sepele. Apa sepelenya? Tidak diterima cintanya, sehingga dia bunuh diri. Pernah saya lihat di TV One berita sebulan yang lalu, di daerah Jawa Timur, seorang pemuda naik motor di depan rumah perempuan yang dia cintai, tapi perempuan itu sudah dikhitbah oleh laki-laki yang lain, sudah dilamar oleh laki-laki yang lain. Jadi putus cinta kan? Karena putus cinta, akhirnya dia naik motor kencang, lalu lalang depan rumah itu. Terus ada truk berhenti di situ, dia tabrakin dirinya ke truk, bunuh diri depan ceweknya untuk ekspresi aku cinta sama kamu. Lo lihat nih, bukti cinta gue nih, gue bunuh diri. Nah ini idharus syakawa, menampilkan betapa dia itu adalah orang yang paling sengsara. Gara-gara kamu hidup saya tidak lagi berarti. Ada lagu, tapi saya tidak suka mendengar nama grupnya. Namanya nama Nabi. Lagunya hidup untukmu, mati tanpamu. Hidup untukmu, mati tanpamu. Ini idharus syakawa yang paling menyedihkan. Ini orang yang paling lemah di dunia. Nggak boleh seperti itu. Orang Islam tidak bisa seperti itu. Memang kita pikir Rasulullah itu nggak pernah putus cinta? 2 kali. Tapi apakah itu mempengaruhi mental beliau? Biasa-biasa aja tuh. Bagi mereka itu bukan hal besar. Dengan siapa beliau, saya lupa nama perempuannya, tapi ini adalah anaknya Abu Thalib. Nabi melamar perempuan ini ketika beliau belum menikah dengan Khadijah. Tetapi apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, dulu ayah kamu menikah dengan Bani Fulan, mereka menyerahkan Aminah ibu kamu untuk ayah kamu. Sekarang kami ingin membalas jasa mereka dengan cara menyerahkan putri kami untuk pria mereka. Jadi aku sudah menunangkan putriku ini dengan pria itu. Jadi aku tidak bisa menerima engkau wahai Muhammad. Nabi tidak jadi menikah, padahal beliau cinta kepada perempuan itu. Ya sudahlah, menikah dengan Khadijah. Lalu ketika Khadijah wafat, Nabi terluntar-luntar lagi kan, terkatung-katung. Beliau pergi ke Taif, berharap keluarga ibunya di Taif mau menerima beliau. Malah beliau diusir, seperti orang gila diperlakukan, diledekin sama anak-anak kecil. Orang gila. Yang budak-budaknya mengejar beliau pakai tongkat, yang perempuannya melempari beliau dengan batu. Menyedihkan nasib beliau di Taif. Beliau keluar masuk kebun kurma, lari dari kejaran orang-orang, seperti maling ayam dikejar di Taif. Kasihan. Dalam keadaan pelipis beliau terluka kena lemparan batu, keringat, sedih. Beliau curhat kepada Allah di daerah Nakhlah. Bacaan Al-Quran beliau itu menggetarkan gunung, sehingga malaikat gunung akhirnya marah gara-gara mendengar curhat Nabi Muhammad kepada Allah. Ya Rabbi, aku adukan kelemahanku. Engkau melihat bagaimana hari ini aku diperlakukan. Aku diusir, aku dilempari, aku diledakin segala macam. Tapi tidak masalah ya Allah, asalkan engkau ridho kepadaku. Lihat, ini orang mukmin. Tidak masalah ya Allah, asalkan engkau ridho kepadaku. Tidak masalah semua itu. Lalu Nabi kemana? Nggak bisa pulang ke Mekah karena mau dibunuh. Di Taif nggak diterima. Kemana beliau pergi? Beliau pergi ke Gua Hira untuk kali yang kedua sejak beliau dapat wahyu dulu. Karena sejak dapat wahyu nggak pernah lagi ke Gua Hira, kecuali ketika keluar dari Taif diusir, beliau ke Gua Hira, menginap di situ 1 malam. Lapar, haus, lemah, capek, lelah, terusir di Gua Hira. Beliau sedih mengadu kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini syakawanya mukmin. Lalu datanglah seorang laki-laki Quraisy kafir, tapi dia baik kepada Rasul, menjemput Rasulullah ke Gua Hira dan membawa pulang ke Makkah. Di Makkah, di mana beliau nginap? Di rumah perempuan yang tadi beliau lamar, tetapi tidak diterima oleh Abu Thalib, sepupu beliau. Perempuan ini kemudian menempatkan Rasul bukan di rumahnya, di luar rumahnya. Akan ada banyak ruang tuh, beliau di rumah itu, tapi milik perempuan tadi. Dan perempuan itu kemudian sudah ditinggalkan suaminya, entah meninggal entah cerai, jadi janda. Nabi melamar perempuan ini karena dia sudah janda untuk menjadi pendamping beliau, karena beliau butuh seorang perempuan mendampingi beliau, karena beliau sendiri. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, saya punya banyak anak. Kalau saya menikah dengan engkau, saya khawatir kalau saya lebih berat kepada anak, saya menzalimi suami.
Kalau saya lebih berat kepada suami, saya menzalimi anak. Daripada saya menjadi orang zalim apapun yang saya lakukan, maka saya tidak bisa menerima lamaran engkau ya Rasulullah. Maafkan saya ya Rasulullah. 2 kali ditolak. Apakah naik motor terus bunuh diri? Tidak. Loncat dari tawar? Tidak. Loncat dari Ka'bah? Enggak. Ini masalah kecil. Masalah kayak gini aja bunuh diri. Rasulullah biasa aja masalah kayak gitu. Allah ganti dengan Aisyah, diganti dengan Ummu Salamah, diganti dengan Sofiyah, diganti dengan Hafsah, diganti dengan Maria. Kan yang soleh-soleh itu banyak sekali. Allah ganti. Tidak kacau dengan satu nama. Aku tidak bisa hidup tanpamu, lebih baik aku mati saja. Apa ini semua? Ini lemah mentalnya, sehingga dia tidak lagi bisa menghafal Al-Quran gara-gara masalah ini. Dia tidak lagi sukses dalam belajar gara-gara masalah ini. Dia tidak survive gara-gara masalah ini. Dia tidak menjadi laki-laki yang tegar gara-gara masalah ini. Semua ini melemahkan mental. Akhirnya Nabi sholat di Ka'bah. Karena sholatnya capek, beliau akhirnya tertidur di Ka'bah. Datanglah utusan Allah Ar-Ruh Jibril membangunkan beliau, lalu dilakukanlah perjalanan Isra dan Mi'raj. Begitu kan alurnya? Ini menunjukkan bahwa Nabi juga banyak sedihnya, sering sedih. Bahkan kata Allah, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Kami tahu engkau sedih wahai Muhammad. Sesungguhnya telah datang nabi-nabi sebelum kamu juga sama seperti kamu, bahkan lebih. Ada di antara mereka yang dibelah dua. Siapa nabi yang dibelah dua? Zakaria, digergaji dengan gergaji manual. Digergaji beneran, dibelah dari ujung kepalanya pelan-pelan sampai memuncrat darahnya sampai beliau meninggal. Tidak ada sepatah kata pun beliau keluarkan tidak. Pun tidak, saking kuatnya Nabi Zakaria. Anaknya Nabi Zakaria lagi sholat bersama bapaknya. Anaknya duluan yang dibunuh, lagi sholat, dipegang sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, kemudian dipenggal kepalanya diberikan hadiah untuk seorang perempuan. Tahu kenapa perempuan ini meminta hadiah kepala Yahya? Dia jatuh cinta kepada Yahya, tetapi cintanya ditolak oleh Yahya. Coba lihat bodohnya dan lemahnya perempuan ini. Seorang putri raja jatuh cinta kepada Yahya. Yahya itu ganteng, kan terkenal di Al-Quran. Ghulaman yang lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah ada anak seperti Yahya. Ganteng banget, cerdas. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Hanan at-taqi. Itu Yahya. Karena saking gantengnya Yahya, pinternya Yahya, wibawanya Yahya, aura kesolehan Yahya, putri ini jatuh cinta kepada Yahya. Dia ingin menikahi Yahya, tapi dia kafir, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yahya. Ditolak oleh Nabi Yahya. Akhirnya dia karena putus cinta, dia marah, dia minta hadiah. Saya pengen hadiah ulang tahun saya, kepalanya Yahya. Dibunuhlah Nabi Yahya, dihadiahkan kepada putri itu. Yaqtulunan nabiyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibolehkan dalam agama. Ini semuanya gara-gara masalah kesedihan. Ekspresinya macam-macam. Bisa bunuh diri, bisa bunuh kekasihnya juga. Kan banyak di Indonesia kayak gitu. Dia bunuh diri, atau dia bunuh kekasih, atau dia bunuh diri dan kekasihnya. Gimana caranya? Dia bunuh kekasih baru dirinya. Kebalik tadi. Bunuh diri kekasih berarti gantayangan atau ya. Dia bunuh kekasih, lalu dia bunuh dirinya. Semua ini ekspresi dari kesedihan. Kenapa? Lemah mentalnya. Orang mukmin nggak kayak gitu. Makanya Nabi ketika beliau sedih, ada banyak alasan beliau sedih. Salah satunya karena beliau sedih karena dakwahnya ditentang. Yang lain karena dihina. Dihina kenapa? Gara-gara beliau tidak punya keturunan laki-laki, kecuali baru lahir meninggal. Udah besar dikit meninggal. 3 orang, 3-tiganya meninggal. Sehingga beliau sedih. Turun ayat menghibur beliau. Hiburan itu dari Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat sedihnya beliau. Lalu tidak turun wahyu, berhari-hari beliau dihina. Turun lagi ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini ayat-ayat kesedihannya Rasulullah SAW. Nabi sering sedih, tetapi sedih beliau selalu beliau ekspresikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan muhasabah diri, dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang beliau lakukan.
Pernah Nabi pulang ke rumah beliau di Mekah dalam keadaan tubuh beliau banyak kotoran, habis dilemparin dengan kotoran oleh orang-orang Quraisy. Lalu sampai di rumah, waktu itu Khadijah sudah wafat. Fatimah yang menangis, bukan Rasul. Yang menangis Fatimah. Fatimah kemudian mengganti baju Rasulullah, membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah sambil menangis. Beginikah mereka memperlakukan engkau ya Rasulullah, padahal engkau khairul bariyah, sebaik-baik manusia? Kata Rasulullah, la ashku, tidak masalah wahai Fatimah, tidak masalah, saya tidak akan mengeluh. Ini namanya mukmin, mentalnya kuat. Kenapa kita hanya dengan masalah sepele lalu berakhirlah hidup kita?